Kembali lagi dalam Visip on This Week Breaking News. DPR RI akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law menjadi Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin 5 Oktober 2020 lalu. Kemudian, Undang-Undang Cipta Kerja ini akhirnya menuai polemik bagi banyak pihak. Nah, ada poin-poin mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan banyak pihak. Yang pertama mengenai aturan pada bab 4 tentang ketenagakerjaan pasal 78 bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dan 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Sedangkan pada undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 bahwa kerja lembur dalam sehari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam seminggu. Kemudian mengenai pemotongan waktu istirahat, di sini terdapat perbedaan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang sebelumnya. Yang pertama pada pasal 79 ayat 2 poin B dikatakan bahwa waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Selain itu dalam ayat 5 juga menghapus cuti panjang 2 bulan per 6 tahun. Hal tersebut jauh berbeda dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya yang menjelaskan soal detail mengenai cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan yang sama. Kemudian peraturan mengenai status kontrak. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai merugikan bagi pekerja karena terdapat ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan. Sebab dalam jangka waktu kontrak berada di tangan penguasa yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi. Bahkan pengusaha dinilai bisa PHK pekerja sewaktu-waktu. Kemudian terdapat peraturan mengenai upah. Terdapat penghapusan upah minimum kota atau kabupaten yang kemudian diganti dengan upah minimum provinsi. Penghapusan ini dinilai membuat upah pekerja menjadi lebih rendah. Kemudian dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 disebutkan bahwa tidak boleh ada pekerja yang diberi upah minimum, di bawah minimum. Kemudian terdapat peraturan mengenai AMDAL. Jadi salah satu peraturan dalam Omnibus Law Cipta Kerja memuat masalah isu lingkungan. Aturan yang dihapuskan yakni mengenai masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus ketentuan setiap orang dapat mengajukan gugatan ke PT UN apabila perusahaan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai dengan AMDAL. Poin selanjutnya mengenai peraturan tenaga kerja asing. Mengacu pada Perpres nomor 20 tahun 2018, diatur TKA harus mengantongi beberapa izin, diantaranya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA. Kemudian mengantongi izin tentang visa tinggal terbatas atau VITAS dan juga izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTA. Kemudian sedangkan pada Omnibus Law ini pasal 42 akan mempermudah perizinan TKA karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA perlu hanya membutuhkan RPTKA saja atau hanya membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sehingga ini dianggap mempermudah bagi TKA untuk bekerja di Indonesia. Selanjutnya yakni poin mengenai peraturan pensiun dan juga pesangon. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada lagi sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memberikan jaminan pensiun bagi pekerjanya. Dan pada awalnya ketentuan pesangon adalah 32 bulan upah. Dan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dipangkas menjadi 25 bulan upah dengan rincian 19 bulan dibayarkan oleh pengusaha dan 6 bulan sisanya dibayarkan oleh BPJS. Jadi seperti itulah poin-poin yang diresahkan oleh masyarakat yang dinilai bakal merugikan bagi masyarakat luas, khususnya bagi para tenaga kerja dan juga tadi disinggung juga tentang izin perusahaan yaitu mengenai AMDAL atau mengenai masalah lingkungan. Di sini beberapa poin-poin tersebut dapat merugikan bagi banyak pihak sehingga banyak massa yang menuntut untuk menolak
menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik, Sobat Visip, saat lagi kami akan mencoba terhubung dengan rekan Fabian yang ada di gedung DPRD Kabupaten Banyumas. Tetap bersama kami dalam Visip on this week Breaking News.